Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siswo Pranoto, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2020 dengan NIM PPG 2013-06-13-13. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video praktik pembelajaran untuk memenuhi tugas UKIN PPG tahun 2020. Video ini diambil hari ini pada tanggal 17 November tahun 2020. Terima kasih. Kita mulai ya. Siap, Pak. Siap. Yuk, siap. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi untuk kegiatan kita hari ini yaitu pada tanggal 17 November ya, 17 November tahun 2020. Sebelum kita mulai kegiatan kita pada hari ini, saya minta ketua kelas dari kelas ini untuk memimpin doa. Dipersilakan untuk ketua kelas. Ya, ya Pak. Hadir Pak. Bisa dimulai ini Pak. Silakan. Baiklah, mohon izin Bapak Guru dan teman-teman semua, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, hendaknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Cukup Pak. Yap. Oke. Jadi untuk kegiatan kali ini semuanya sehat ya? Alhamdulillah sehat Pak. Teguh, Pak. Teguh. Sehat, Jose, Pak. Rifa, mana Rifa? Ini sinyal. Sinyal ya? Sepertinya ada sinyal mungkin ya? gangguan Pak. Sebenarnya ada gangguan Oke, Pak. kita lewatin aja. Semoga sehat selalu. Tapi join kan dia ya? Join. Iya, Pak. Yuk, jadi untuk kegiatan kita kali ini adalah tentang materi HIV/AIDS. Ya, yang pertama untuk absensi silahkan kalian masuk nanti di halaman situs olahragaku, masuk kelas, selamat datang, ya di bagian absensi. Nah, di sini ada absensi, silahkan klik di sini, jangan muncul absen, ya akan muncul absen. Ya. Nah, ini. Ya, nanti silahkan pilih kelas, kalian kelasnya yang gimana, pilih kelas, nomor absennya berapa, nama lengkapnya siapa, lalu ikuti kelas, ya. Jadi yang ikuti kelas daring live conference, ikuti di sini. Klik saja. Nah, nanti secara otomatis kalian akan masuk absensinya. Nah, bagi yang hari ini berhalangan, ya tidak bisa ikut live conference, maka silahkan ikut di kelas daring mandiri. Ya, artinya tanpa live conference, mereka belajar mandiri. Clear ya? Untuk absensi? Iya Pak. Yuk. Berikut, untuk bahan ajar, silakan bahan ajar bisa kalian akses di sini. Bahan ajar, pilih materinya, ya, sudah ada banyak materi. Di sini kita ikuti materi HIV/AIDS. Materi yang akan kita pelajari. Nah, ini. Yap, ada 1, 2, 3, 4. Kita akan mulai materi hari ini dengan mengenal gejala dan ciri penderita HIV/AIDS. Yap, buka. Yap, di sini ada 3 video ya tentang informasi-informasi dasar terkait tentang HIV/AIDS. Ya, dalam video pertama, video akan menjelaskan tentang informasi dasar tentang HIV/AIDS. Nah, yuk, kita putar dulu video yang pertama. Pengenalan HIV. HIV adalah Human Immunodeficiency Virus, yaitu virus yang menyerang kekebalan tubuh hanya pada manusia. Mengapa penting untuk memahami mengenai HIV? Supaya kita bisa melindungi diri kita. Dan jika kita sudah terinfeksi,
kita bisa mencegah penularan kepada orang lain. HIV menular melalui 4 cairan: darah, ASI, cairan sperma, dan cairan vagina. HIV bisa menular melalui kegiatan yang melibatkan keempat cairan tersebut. Misalnya melalui penggunaan peralatan suntik tidak steril, jarum tato tidak steril, berhubungan seks berganti-ganti pasangan tanpa kondom, transfusi darah dari donor yang terinfeksi HIV. HIV juga dapat menular pada bayi saat kehamilan, kelahiran, dan menyusui dari ibu positif HIV. Bila tidak ada intervensi, kurang lebih sepertiga bayi yang dilahirkan akan tertular oleh seorang ibu yang terinfeksi HIV. Asal infeksi HIV pada ibu yang diketahui dan diintervensi cukup dini dapat mengurangi resiko penularan menjadi di bawah 2%. HIV hanya dapat hidup di dalam tubuh manusia yang hidup dan hanya bertahan beberapa saat saja di luar tubuh. HIV tidak dapat menular melalui air ludah, air mata, muntahan, kotoran manusia, dan air kencing. HIV juga tidak ditemukan di dalam keringat. HIV tidak dapat menembus kulit yang utuh dan tidak menyebar melalui sentuhan dengan orang lain yang terinfeksi HIV atau sesuatu yang dipakai oleh orang terinfeksi HIV, seperti penggunaan perabot makan atau minum bersamaan dan penggunaan toilet atau air mandi bergantian. HIV tidak menular melalui gigitan nyamuk atau serangga penghisap darah yang lain. Belum ada kasus penularan HIV yang terjadi melalui kegiatan sehari-hari. Tubuh kita memiliki kemampuan untuk melawan benda atau makhluk asing melalui sistem kekebalan tubuh. Perlawanan terhadap benda atau makhluk asing ini biasanya dilakukan oleh sel di dalam tubuh manusia yang disebut sebagai CD4. Setelah masuk tubuh kita, HIV menginfeksi sel CD4 dan terus menggandakan diri. Kemudian HIV baru hasil penggandaan menginfeksi sel CD4 lain dan siklus ini terus berjalan. Saat HIV menggandakan diri, sel CD4 dirusak dan menjadi tidak efektif dalam memerangi infeksi yang masuk ke tubuh. Yuk, dari video yang pertama, ada komentar? Atau ada yang ingin tanyakan? Silakan. Berisi tentang informasi dasar. Apa yang bisa kalian dapatkan dari video yang pertama? Ayo, silakan. Yuk, yang ingin tanyakan? Izin bertanya, Bapak. Yuk, silakan Andre. Ya, izin bertanya, Bapak. Itu kan tadi di video ada cara penyebaran HIV/AIDS. Ya. Nah, yang saya tanyakan, bagaimana nanti sikap kita, Pak, kepada seorang yang terkena HIV/AIDS? Karena tadi kan sangat berisiko sekali. Atau kita hindari atau bagaimana, Bapak? Yuk. Oh. Sikap kita terhadap orang yang sudah tertular HIV gitu maksudnya? Iya, Pak. Iya, Pak. Yuk. Ya. Yuk, silakan. Ada pertanyaan kedua. Langsung 2 pertanyaan. Ini dijawab. Teguh? Ada tanya, Teguh? Atau ingin menjawab? Mau tanya Pak, Yuk, silakan. itu kan tadi kan penularan HIV itu dari contohnya penggunaan narkotika suntik, terus yang membuat tato dengan alat-alat tidak steril. Nah, ada nggak untuk gejala awal kalau orang itu terkena HIV? Ya. Oke. Gejala awal ketika orang itu terkena HIV ya. Gejala awal. Iya, Pak. Ya. Yuk, jadi poinnya pertanyaan pertama, bagaimana sikap kita terhadap orang yang sudah terinfeksi HIV/AIDS? Nah, untuk sikap kita, yang jelas yang pertama, tidak boleh kita jauhi, tidak boleh kita kucilkan. Paham ya?
Karena kita juga harus tahu, tetapi kita juga harus tahu ya bahwa HIV itu cara penyebarannya seperti apa, cara penularannya seperti apa. Jadi nggak semata-mata kita deket-deketan aja, biasa-biasa aja, nggak juga gitu. Tetapi kita juga perlu tahu bagaimana HIV itu menyebar, bagaimana HIV itu menular. Jadi jangan sampai karena kita care atau peduli terhadap katakanlah si A tadi yang sudah tertular, terus kita tidak menjaga jarak. Kita bisa menjaga jarak, kita bisa menjaga perilaku yang tidak memancing atau perilaku yang tidak menjadi istilahnya cara untuk menular HIV. Yang pertama, HIV itu tidak akan menular melalui aktivitas biasa. Makan itu tidak menular. Kita berjabat tangan itu tidak menular. Ya, berkeringat, menular lewat keringat itu tidak ada, tidak bisa. Ya, HIV itu tidak bisa menular lewat keringat. Terus menggunakan kamar mandi atau toilet yang sama dengan penderita HIV itu tidak menular. Nah, HIV hanya akan menular melalui hubungan secara langsung. Hubungan secara langsung itu seperti apa? Yang pertama hubungan seksual. Yang kedua hubungan istilahnya donor darah. Artinya dia secara langsung seperti itu. Yang berikutnya jarum suntik, ya, jarum suntik tadi yang seperti dijelaskan oleh Tengku, jarum suntik itu juga bisa menularkan. Ya, jadi HIV itu tidak akan menular, tidak mudah menular gitu kan. Sebenarnya HIV hanya akan hidup di dalam tubuh manusia, hanya akan hidup di dalam tubuh yang masih hidup gitu ya. Jadi kalau mereka HIV itu virusnya keluar dari tubuh, itu dia akan mati. Ya, dia akan mudah mati. Jadi ketika makanya dia menular itu melalui hubungan secara langsung. Nah, seperti itu. Jadi ketika kita ada teman tertular HIV atau dia menderita HIV, maka tidak perlu khawatir dengan pertemanan kita. Nggak perlu kita jauhi, tapi tetap kita harus bisa menjaga perilaku kita. Jadi jangan sampai hal-hal yang menularkan itu kita lakukan. Clear ya? Jadi hal pertama tidak dijauhi. Yang kedua, carikan dia komunitas, ya kan? Komunitas HIV, komunitas orang-orang yang terkena HIV itu disebut dengan ODA, komunitas ODA, ya kan? Orang dengan HIV AIDS itu ODA, ya. Jadi meskipun kamu itu berteman dengan dia biasa, tapi belum tentu, ya kan? Belum tentu orang yang lain itu bisa sepaham dengan kamu, paham ya? Jadi carikan dia komunitas, ya, carikan dia komunitas yang memang komunitasnya dia. Ya. Jadi carikan dia komunitas, bantu untuk mencari komunitas ODA, orang dengan HIV. Itu ya, itu jawaban. Ada yang ingin menambahkan? Silakan kalau ada. Jose ingin menambahkan? Cukup, Pak. Cukup ya. Untuk pertanyaan kedua dari Teguh. Tadi pertanyaannya tentang gejala awal. Nah, nanti gejala awal itu bisa, gejala awal ini disebut dengan gejala atau masa di mana virus HIV itu baru masuk. Nah, itu aja disebut dengan istilah serokonversi. Ya, serokonversi. Gejala awal yang muncul akibat masuknya virus HIV ke dalam tubuh. Nah, gejala awal umum seperti layaknya ada demam, ada flu, ya kan? Kadang ada timbul jamur di kepala, pembekakan getah bening. Nah, tapi gejala yang paling umum, ya kan, adalah demam, ya, demam, seperti demam, ya. Karena gejala demam ini umum, ya, umum dirasakan oleh setiap orang yang terkena virus. Jadi ketika virus itu masuk ke dalam tubuh, ya, gejala pertama ya mesti demam, kan? Demam ini akibat dari reaksi tubuh terhadap perlawanan, reaksi tubuh untuk melawan virus, itu demam selalu ada. Nah, gejala-gejala yang lain, ya, gejala-gejala yang lain itu ada yang mengalami, ada juga yang tidak.
ya, tapi kalau demam umum, semua orang bisa mengalami. Ya, silakan pertanyaan dari Jose. Izin bertanya Pak, itu Yo, kan silakan. HIV AIDS kan saya tahunya setelah beberapa kemudian itu baru kerasa. Apa izin bertanya itu sebenarnya yang terinfeksi itu langsung kerasa atau beberapa tahun kemudian baru kerasa? Ya. Jadi untuk reaksi ya, pertanyaan tentang reaksi dari infeksi virus. Salma, mau nanya nggak? Mau Kang, sebenarnya HIV itu bisa disembuhkan atau tidak? Ya. Jadi HIV itu bisa disembuhkan atau tidak? Oke. Jawab 2 pertanyaan. Jadi yang pertama tentang reaksi ya, reaksi HIV itu sendiri. Jadi HIV itu jadi ada tahap ya. Jadi kita ada perbedaan antara HIV dengan AIDS. Beda ya. Jadi HIV itu virusnya. Sedangkan AIDS adalah kumpulan-kumpulan gejala akibat terinfeksi virus HIV. Nah, itu disebut dengan AIDS. Ya kan? Kalau orang terinfeksi HIV itu ada 3 tahapan. Ya, tahap pertama adalah serokonversi tadi ya, gejalanya demam, ya kan? Demam yang bisa panjang, bisa berkeringat di malam hari, pembengkakan getah bening, ada jamur, ya kan, di badan. Nah, itu gejala-gejala awal. Ya kan? Tahap kedua ada tahap inkubasi. Tahap inkubasi ini dia tanpa gejala. Jadi diem aja udah, anteng. Jadi seperti kalian nggak sakit. Ya. Kalau tahap awal, tahap serokonversi itu hanya berlangsung ya bervariasi ya, tergantung daya tahan tubuh dari si penderita tadi, orang yang terinfeksi. Bisa hitungan hari, bisa hitungan minggu, gitu kan. Tapi paling lama bisa 1 atau 2 minggu itu sudah sembuh, gejala itu hilang. Ya. Itu gejala pertama. Gejala kedua tadi inkubasi. Sembuh itu nggak ada gejala sama sekali. Tapi virus di dalamnya itu terus ada, ya, tetap menggerogoti. Nah, tahap ketiga ini setelah tahap kedua, ya, tahap kedua itu bisa berlangsung lama. Ada yang 5 tahun, ada yang 8 tahun, ada yang sampai 10 tahun. Ya, tergantung dari si penderita tadi, daya tahannya seperti apa, ya kan? Tergantung cara hidupnya, ya kan? Apakah cara hidup bersih atau tidak, ya kan? Jadi dia terus berkembang. Jadi nggak mesti 5 tahun, nggak mesti 10 tahun, jadi tergantung dari si penderita tadi, daya tahannya seperti apa. Ya, tetapi setelah dia kena, setelah masuk tahap 3, misalkan dia tahannya ternyata hanya sampai 8 tahun, maka 8 tahun itu akan muncul lagi gejala-gejala lain, kan? Ya. Nah, yang pertama di gejala yang ketiga kita perlu tandai bahwa HIV menyerang sistem kekebalan tubuh, ya kan? Sistem kekebalan tubuh dalam tubuh kita ini akan rusak. Nah, rusaknya sistem kekebalan tubuh ini berakibat mudah masuknya penyakit, mudah masuknya kuman, mudah masuknya bakteri atau virus-virus lain ke dalam tubuh, ya kan? Jadi sudah nggak ada sistem pertahanan lagi. Ibarat rumah itu tanpa ada pagarnya, ya kan? Sistem imun itu ibarat pagar. Kalau pagarnya sudah rusak, maka semuanya bisa masuk. Nah, itulah virus HIV itu menginfeksinya caranya seperti itu. Nah, ketika dia di tahap 3, maka nanti akan muncul banyak sekali gejala yang diakibatkan oleh kuman-kuman, virus-virus, bakteri-bakteri yang menyerang dalam tubuh. Misalkan jamur. Pada kondisi saat ini sebenarnya jamur, virus, kuman kan ada semua, ya kan? Di lingkungan kita ada semua, tapi karena kita punya sistem kekebalan tubuh, maka semua itu bisa ditangkal, dan mereka bisa dikalahkan. Ketika HIV itu sudah menyerang, sistem kekebalan tubuh itu rusak, maka kuman-kuman tadi nggak bisa ditangkal lagi. Timbullah penyakit, misalkan penyakit kulit, ruang-ruang tubuh, dia nggak terkontrol. Kumpul semuanya banyak sekali, kan?
penurunan berat badan, apalagi namanya pembengkakan getah bening, ya kan? Terus jamur-jamur di kepala, di mulut, ya kan? Macam-macam. Jadi seperti itu di tahap ketiga. Jadi kalau misalkan kita tanya AIDS itu adalah kumpulan-kumpulan gejala akibat terinfeksinya seseorang oleh virus HIV. Ya. Nah, terkait dengan pertanyaan Salma tadi, apakah HIV itu bisa disembuhkan? Sejauh ini tidak, ya. Tetapi ada terapi yang untuk mempertahankan masa hidup. Ya, jadi kalau untuk sembuh, hilang virusnya total itu tidak bisa. Tetapi di sini ada cara untuk memperpanjang masa hidupnya atau untuk menekan penyebaran virus, disebut dengan terapi antiretroviral atau ARV. Terapi antiretroviral. Terapi antiretroviral ini harus dilakukan ya seumur hidup. Ya, dia akan minum obat dan seterusnya, yang gunanya adalah menekan perkembangan virus tersebut. Ya, jadi tidak bisa disembuhkan total. Itu jawabannya. Ada yang ingin menambahkan? Silakan. Mana? Jose? Andre? Silakan. Ada pertanyaan lagi? Pak mau nanya, Pak. Yo, silakan. Pak, berarti kalau HIV itu bukan nama penyakit, Pak. HIV? Ya. Tadi kata Bapak HIV itu virus, berarti HIV itu bukan penyakitnya ya, Pak? Ya. Ya, jadi untuk HIV sendiri adalah Human Immunodeficiency Virus. Jadi virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Jadi itu virusnya, nama virusnya. Sedangkan AIDS adalah Acquired Immunodeficiency Syndrome. Itu kumpulan gejala-gejala. Jadi HIV adalah virusnya, sementara AIDS adalah penyakit yang timbul akibat infeksi virus HIV. Jadi beda ya. Jadi kalau ditanya penyakit AIDS atau penyakit HIV, ayo coba Salma. Jadi penyebutan yang benar itu apa? Penyakit HIV atau penyakit AIDS? Ayo. Penyakit AIDS nama virusnya HIV. Ya, good. Jadi ya. Jadi bedanya seperti itu, antara HIV dengan AIDS itu berbeda. HIV adalah virusnya, sementara AIDS adalah penyakit atau sindrom atau penyakit atau gejala-gejala yang timbul akibat infeksi virus. Yuk. Berikutnya kita akan masuk ke video nomor 2. Nah, ini adalah video nomor 2 berisi tentang informasi tentang cara menghambat HIV AIDS. Nah, ini tadi yang ditanyakan oleh Salma. Kita saksikan videonya sebentar. Kita sering mendengar bahwa AIDS tidak dapat diobati. Ini sebetulnya salah. Sekarang sudah ada obat yang dapat menghambat HIV. Obat untuk menghambat HIV disebut dengan terapi antiretroviral atau ARV. Walaupun tidak dapat menyembuhkan HIV, namun obat ini dapat menekan jumlah virus. Untuk tetap menekan jumlah virus di tubuh kita, ARV harus dipakai terus-menerus. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan ketika orang dengan HIV akan mengkonsumsi ARV. Semua obat merupakan benda asing bagi tubuh kita, sehingga hampir semua obat memiliki efek samping. Begitu pula ARV. Efek samping ini sering mempengaruhi kepatuhan kita dalam mengkonsumsi obat. Namun, jangan terlalu takut dengan efek samping. Diagnosis dini disertai penanganan yang cepat dan tepat dapat membantu kita dari efek samping. Jika kadar obat dalam darah kita terlalu rendah, maka beberapa virus di tubuh kita akan menjadi resistan atau kebal.
Virus resistan ini biasa disebut sebagai mutan. Virus mutan yang tidak dikenal oleh ARV tidak dapat dikendalikan oleh ARV, sehingga ARV kesulitan dalam memerangi virus. Contoh, ARV hanya mengenali virus yang menggunakan baju merah. Namun, virus yang menjadi mutan mengganti baju berwarna kuning. Karena ARV hanya mengenali virus dengan baju merah, maka virus dengan baju kuning akan terus menggandakan diri. Namun, jika jumlah virus dalam tubuh dikendalikan secara maksimal oleh ARV, kemungkinan munculnya virus yang resistan menjadi semakin kecil. Oleh karena itu, untuk mencegah resistansi ini, maka seseorang harus patuh dalam mengkonsumsi ARV. Kepatuhan adalah istilah yang menggambarkan penggunaan terapi ARV sesuai dengan petunjuk pada resep. Kepatuhan mencakup penggunaan obat pada waktu yang benar dan mengikuti aturan makan tertentu. Misalnya harus dipakai dengan perut kosong. Untuk tetap bertahan pada tingkat kepatuhan yang tinggi, membutuhkan disiplin pribadi yang tinggi, dan bantuan sangat dibutuhkan untuk mengingatkan meminum obat. Ada yang menggunakan jam waker, ada pula yang menggunakan alarm pada telepon genggam atau menggunakan kotak obat. Namun, yang paling penting adalah dukungan, baik teman yang sesama positif, keluarga, atau teman yang sudah mengetahui status. Memakai obat setiap hari untuk seumur hidup adalah tantangan yang sangat besar. Seseorang yang hidup dengan HIV membutuhkan semangat terus-menerus agar tidak menjadi bosan. Oleh karena itu, dukungan dari keluarga dan teman dapat sangat membantu. Yuk. Apa yang bisa kalian tangkap dari video nomor 2 terkait dengan cara menghambat HIV/AIDS? Tadi ya, sudah dijelaskan. Ini isinya tentang cara untuk menghambat, yaitu menggunakan ARV atau antiretroviral. Yuk, apa yang bisa kalian dapat gambarkan di sini? Yuk, silakan. Apa yang bisa kalian dapat? Gak usah susah-susah, gampang aja, sederhana saja. Boleh satu kata, boleh satu kalimat. Pak, Ya, silakan. kalau misalnya saya simpulkan berarti kuncinya untuk menghambat itu apa ya? Itu disiplin ya, Pak ya. Terus udah disiplin harus ada dukungan dari orang terdekat gitu, Pak. Ya. Yuk, bagus. Disiplin dan dukungan dari orang terdekat. Ayo, Salma. Simpel saja. Nah, satu kata. Mudah. Jadi apa sih yang bisa kalian dapatkan dari situ? Ayo, come on. Andre, dibantu. Izin menjawab, Pak. Yuk, silakan. Patuh, Pak. Jadi harus patuh. Patuh. Ya. Patuh dengan peraturan yang ada. Ya. Good. Disiplin, patuh, dan mendapat dukungan. Ya, jadi seperti itu ya. Antiretroviral itu adalah terapi seumur hidup, itu yang perlu dipahami. Nah, tadi dijelaskan di situ bahwa disiplin. Kenapa harus disiplin? Ya, kenapa harus disiplin? Ya, jika tidak disiplin, maka bisa jadi, ya kan? Tadi dijelaskan bahwa di situ si virus tadi bisa bermutasi, ya, bisa bermutasi sehingga obat atau antiretroviral itu tidak lagi berpengaruh, ya. Kalau misalkan kita minum obat tidak teratur, yang ada virus tadi menjadi kebal, ya. Virus tadi menjadi kebal. Tadi sudah digambarkan bahwa si virus tadi menggunakan baju merah, ya kan? Tapi karena dia tidak disiplin, maka si virus tadi akan bermutasi, ya, menggunakan baju yang berwarna kuning. Akibatnya apa? Jika sudah berganti warna tadi, si obat antiretroviral tidak akan mempan lagi, karena antiretroviralnya mengenali yang baju merah. Jadi seperti itu penjelasannya. Kenapa harus disiplin? Seperti itu. Untuk mencegah
perkembangan si virus tadi. Yuk, dari sini cukup. Ada pertanyaan lagi? Cukup, Pak. Berarti, Yuk, Salma silahkan. berarti antiretroviral itu tuh seperti antibiotik ya Pak? Berarti kalau misal orang udah terinfeksi HIV, dia nggak bisa stop minum obat? Ya, betul. Dia nggak akan pernah bisa berhenti minum obat. Dan obat ini nggak bisa berhenti. Ini makanya disebut dengan terapis umur hidup. Ya, untuk bisa, nah ini tadi ya, kenapa butuh dukungan? Ya, kenapa butuh dukungan dari orang-orang terdekat? Kenapa butuh disiplin? Ya, bayangkan saja ketika kita minum obat, dan itu obat itu harus diminum seumur hidup. Ya kan? Pasti ada rasa jenuh, mungkin ada rasa apa namanya, ada momen di mana dia lupa, ya kan? Ada momen dia malas gitu kan minum obat. Makanya perlu dukungan dari orang-orang terdekat untuk mengingatkan. Nah, itulah pentingnya yang dinamakan dengan kelompok dukungan sebaya, ya kan? Komunitas ODA perlu. Kenapa? Mereka saling sharing, mengingatkan, ya kan? Supaya obat ini tidak lewat. Karena kalau sampai lewat tadi, si virus tadi bisa bermutasi dan justru lebih berbahaya lagi. Ya. Yuk, kita masuk ke bagian kita akan masuk ke LKPD, ya. Nah, di sini ada pertanyaan. LKPD, ya, HIV AIDS, mengenal informasi tentang asal-usul HIV AIDS. Yuk, kita ingin diskusi di sini. Nanti silakan lebih lanjut jika kalian ingin mengisi, lakukan secara online, ya, masuk ke LKPD, klik di sini, silakan isi kelasnya, nama lengkap, nomor absen, lalu kalian kerjakan soal di sini. Nah, di sini ada 4 pertanyaan. Yuk, dari penjelasan yang tadi, yuk siapa yang bisa menjawab pertanyaan pertama? Jelaskan perbedaan antara HIV dan AIDS. Silakan. Saya Pak, izin menjawab. Silakan, Salma. Perbedaan HIV dan AIDS itu, jika HIV itu adalah nama virusnya, sedangkan AIDS itu nama penyakitnya. Ya, oke. Yuk, nomor 2. Buatlah sebuah kesimpulan tentang asal-usul HIV dari berbagai macam teori yang Anda baca. Nah, silakan kalian baca materi lebih lengkap, kan, di apa namanya, di situs olahragaku, baca tentang asal-usul teori HIV AIDS. Nanti ada berbagai macam teori situ. Silakan kalian buat kesimpulannya. Nah, yang ketiga, jelaskan bahaya HIV AIDS dari berbagai aspek, kan, ekonomi, kesehatan, dan sosial. Ayo, dari 3 aspek ini, coba saya minta 1 aspek. Siapa yang bisa menjawab? Ekonomi, kesehatan, dan sosial. Nanti selebihnya silakan kalian jawab sendiri. Yo, silakan. Saya, Pak. Yo, silakan, Rizky. Kalau bahaya HIV AIDS dari aspek sosial itu lebih ke diskriminasi terhadap penderita, Pak. Sosial, ya, diskriminasi terhadap penderita. Kenapa itu? Iya, jadi karena biasanya orang-orang yang nggak tahu tentang ilmunya menganggap kalau HIV/AIDS itu deketan aja bisa nular, Pak. Oh, ya, bagus. Ya, bagus. Dari sisi sosial ya, diskriminasi, makanya tadi disebut bahwa HIV itu bisa menimbulkan diskriminasi. Kenapa? Umumnya orang itu takut tertular. Kalau sampai tertular, wah, vonis seumur hidup, nggak bisa disembuhkan. Ya, makanya kita sebagai orang yang tahu tentang ilmunya, jangan mendiskriminasi. Kalau kita kira-kira nggak mau, carikan dia komunitas. Ya, ada yang dinamakan dengan kelompok dukungan sebaya atau bisa komunitas ODA, banyak sekali di sana. Kita bantu. Yep. Ada yang bisa mencoba menjawab untuk aspek yang lain? Andre, ingin coba jawab? Izin menjawab, Pak. Yo, silakan. Izin mencoba menjawab.
Kalau Coba salah aja. mohon maaf ya Pak ya. Langsung jawab. Ya, jadi kalau menurut saya bahaya dari aspek ekonomi nanti itu penderita itu bakal sulit mencari pekerjaan, Pak. Karena bakal ditolak di mana oleh perusahaan manapun seperti itu. Karena ya tahu sendiri karena ini HIV dan AIDS kan penyakit luar biasa seperti itu. Jadi penderita akan sulit untuk mencari pekerjaan seperti itu. Ya. Cukup, Pak. Oke. Jadi kalau sampai ada orang yang tahu bahwa seseorang itu menderita HIV, maka ada kemungkinan ya tadi ya, dampak dari sosial tadi dia akan dikucilkan, akan banyak ditolak, ya. Makanya komunitas dukungan sebaya itu sangat penting. Komunitas ODA itu sangat penting untuk mereka. Dampak ekonominya tadi jika sampai ditolak dari pekerjaan atau dikeluarkan dari pekerjaan, ya nggak punya duit, ya akan serba kekurangan. Nah, ini kan dampak ekonominya jelas di situ ya. Nggak punya duit, dampaknya apa? Nggak bisa makan dan lain-lain. Ya, oke. Ada lagi? Salma, mau mencoba menjawab? Lanjutan dari yang aspek sosial dan kesehatan tadi, Ya. karena dia dikucilkan, nyambung ke ekonomi, jadi dia sulit dapat pekerjaan, otomatis dia nggak punya uang, Kak. Sedangkan kalau dari sisi dia harus minum obat terus. Jadi dia kalau misalnya dia nggak punya pekerjaan dan tidak punya uang, sulit dong untuk menunjang aspek kesehatannya dia. Gitu sih, Pak. Oke. Nanti selebihnya kalian bisa kembangkan lagi untuk pertanyaan ini. Silakan jawab di LKPD secara online. Nah, di sini jelaskan tahapan proses HIV menginfeksi seseorang dan sebutkan gejala-gejala yang muncul akibat infeksi HIV AIDS. Ya, silakan dipelajari yang ini, nanti ada materinya di situs olahragaku. Kalian menjawab LKPD secara lengkap ya. Tolong ini dikembangkan lagi ya. Terutama di kesimpulan tentang asal-usul HIV, jelaskan tahapan, ya, jelaskan bahaya dan seterusnya. Nanti kalian bisa eksplor. Nah, kalau sudah kalian mengumpulkan, nanti akan seperti ini. Oh, nanti akan ada nama-nama yang sudah mengumpulkan. Nah, teman-teman kalian sudah mengumpulkan. Ya, kelas-kelas yang lain sudah ada, ya, sudah mulai mengumpulkan. Tahap berikutnya kita akan menyimpulkan kegiatan hari ini. Yuk, silakan. Siapa yang menyimpulkan kegiatan kita pada hari ini? Yang bisa kalian dapatkan. Jadi selama kita pembelajaran tadi, apa yang bisa kalian ambil? Yuk, silakan. Gak usah yang rumit-rumit, sederhana aja. Yang bisa kalian, apa sih yang dimaksud dengan? Mohon izin, Pak. Yuk, silakan. Mencoba untuk menyimpulkan. Yuk, silakan. Jadi pada hari ini kita sudah belajar mengenai pengertian HIV dan AIDS, kemudian cara-cara penyebaran, penularan seperti itu, dan juga efek dari HIV dan AIDS seperti itu, Pak. Cukup, Pak. Ya, belajar tentang cara penyebaran dan efek HIV. Yuk, ya. Bagus. Berikut, siapa lagi yang ingin menyampaikan? Ya. Nambahkan. Ya, silakan. Kesimpulannya, penyakit HIV itu tidak menular secara langsung gitu. Jadi, lalu penyakit HIV itu tidak bisa disembuhkan. Dan orang yang terjangkit penyakit HIV itu harus mendapat support atau dukungan dan semacamnya. Oke, bagus. Bagus. Yuk, ada lagi? Silakan. Nambahin, Pak. Yuk, silakan. Kalau misalnya saya simpulkan, HIV itu bisa dikategorikan penyebab. Lalu untuk AIDS itu berarti akibatnya. Ya. Jadi penyakit. Lalu untuk penularannya itu, jika kita melakukan kegiatan rutin yang sederhana atau yang
contohnya kita ngobrol atau berinteraksi sederhana, itu tidak akan menular. Mereka menular melalui hubungan secara langsung. Ya, bagus. Langsung. Dampaknya tuh dari penyakit HIV itu sangat banyak. Entah itu di aspek ekonomi, kesehatan maupun sosialnya. Ya, jadi kesimpulannya sudah ada 3 kesimpulan. Nanti silakan kalian kembangkan lagi materi ini. Silakan dibaca-baca lagi untuk modul yang berikutnya. Nah, untuk tugas silakan nanti kalian membuat poster atau infografis yang berisi tentang bahaya HIV AIDS. Ya, silakan nanti kalian buat tentang infografis. Ya, bagaimana contoh infografis nanti kalian bisa googling sendiri di Google ya, infografis. Nah, temanya adalah tentang informasi tentang bahaya HIV AIDS ya, bahaya. Kalian bisa mengambil aspek apa saja. Bahayanya secara kesehatan, bahaya secara ekonomi, bahaya secara sosial ya, bisa kalian ungkapkan di situ ya, membuat infografis. Bagaimana pengumpulan infografisnya? Silahkan, karena ini berbentuk poster ya. Formatnya gambar atau JPEG. Format JPEG, silahkan kalian nanti upload, ya kan, posting di Instagram kalian masing-masing. Nah, link Instagramnya nanti kalian kumpulkan melalui ini penilaian. Nah, penilaian keterampilan. Klik di sini, nanti akan muncul. Nah, ini ya. Lep, sama ya, isi biodata, nama lengkap, nomor absen. Nah, linknya nanti bisa kalian taruh di sini. Ya, di sini nih. Copy linknya di sini. Nanti dengan begitu akan muncul. Nah, itu teknis pengumpulannya seperti itu ya. Clear ya? Jadi silakan nanti kalian buat. Ya, Pak. Buat. Kalau sudah jadi silakan posting di Instagram kalian masing-masing. Link Instagramnya kirimkan ke sini ya. Link. Klik di sini, nanti akan muncul Google Form yang tadi akan diarahkan. Isi biodata, tempelkan atau copy linknya di kolom yang disediakan. Clear? Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Cukup, Pak. Cukup. Cukup ya? Jadi untuk kegiatan pembelajaran hari ini kita cukupkan di sini. Saya sebelum ditutup, saya minta ketua kelas untuk memimpin doa. Ya. Silakan. Baik, Pak. Baiklah, mohon izin Bapak. Baiklah, untuk teman-teman semua, untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, hendaknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Yap, terima kasih untuk yang bisa ikut daring hari ini. Jadi tolong diinformasikan ke teman-teman yang lain. Yang tidak bisa ikut daring, silahkan membuka situs olahragaku blogspot.com untuk tempat rujukan kalian belajar, kerjakan tugas-tugas yang ada di sana. Untuk melihat informasi atau apa saja yang akan dikerjakan, silakan masuk sini ya, informasi. Nah, nanti di sini ada caranya, apa yang harus kalian kerjakan. Ya. Nah, cukup sampai di sini. Tetap sehat, tetap semangat, tetap di rumah saja. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan. Terima kasih Bapak. Yuk. Ya, Pak. Silakan boleh log out, Pak. Izin log out. Silakan. Ya.